Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ayo Belajar IPA, apa kabar? Di video kali ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Langsung saja, ayo kita belajar IPA bersama. Secara umum, ciri-ciri yang ditemukan pada makhluk hidup ada 9. Yang pertama yaitu bernapas. Bernapas yaitu pengambilan oksigen untuk oksidasi makanan, sehingga memperoleh energi, dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai zat sisa. Manusia dan hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang yang hidup di darat bernafas dengan paru-paru. Serangga seperti belalang bernapas dengan trakea. Ikan bernapas dengan insang. Cacing bernapas dengan kulit. Tumbuhan pada daun bernapas melalui stomata, pada batang melalui lentisel, dan di akar melalui rambut-rambut akar. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makanan dan minuman. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan. Hal ini bertujuan agar dapat mempertahankan hidup, menghasilkan energi dan pertumbuhan. Nah, setiap makhluk hidup mempunyai cara yang berbeda-beda dalam memperoleh makanan. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Sementara hewan dan manusia tidak dapat membuat makanan sendiri, tetapi bergantung pada makhluk hidup yang lainnya. Misalnya, hewan itu ada yang memakan tumbuhan dan hewan lain. Kemudian manusia juga memakan hewan dan tumbuhan. Ciri yang ketiga yaitu bergerak. Ada 2 macam gerak pada makhluk hidup, yaitu gerak berpindah tempat dan gerak tidak berpindah tempat. Manusia dan hewan pada umumnya dapat berpindah tempat. Contohnya, berlari, berjalan, melompat, dan lain-lain. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat, tetapi menggerakkan sebagian tubuhnya. Nah, gerak yang dilakukan pada tumbuhan antara lain, gerak menutupnya daun putri malu jika disentuh. Gerak ujung batang dari bawah ke atas ke arah sinar matahari, dan gerak membukanya biji lamtoro yang disebabkan oleh perubahan kadar air. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah proses penambahan biomasa yang tidak dapat kembali ke keadaan semula atau irreversible. Perhatikan tubuhmu saat ini. Tentu ukurannya berbeda dengan tubuhmu saat kamu masih bayi. Ukuran tubuhmu saat ini tidak mungkin bisa kembali ke ukuran saat kamu masih bayi. Itulah dikatakan dia bersifat irreversible atau tidak dapat kembali. Sementara itu, berkembang adalah proses menuju kedewasaan. Pada hewan dan manusia ditandai dengan matangnya sel gonad atau sel kelamin, yaitu sperma pada laki-laki dan sel telur pada perempuan. Sedangkan pada tumbuhan sudah mulai tumbuh alat perkembangbiakan yaitu bunga. Ciri yang kelima yaitu berkembang biak atau reproduksi. Makhluk hidup berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Cara perkembangbiakan makhluk hidup berbeda-beda. Misalnya, manusia dan hewan golongan mamalia berkembang biak dengan melahirkan. Buaya, kadal, dan beberapa ular berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Tumbuhan dapat berkembang biak secara alami dan buatan. Perkembangbiakan alami pada tumbuhan yaitu secara kawin menggunakan biji dan secara tidak kawin misalnya menggunakan spora, tunas, umbi, geragi, dan akar tinggal. Sementara perkembangbiakan tumbuhan secara buatan misalnya mencangkok, stek, merunduk, dan kultur jaringan. Ciri yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Bagaimanakah reaksimu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke matamu? Tentu secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata. Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterimanya. Kemampuan menanggapi rangsangan ini disebut dengan iritabilitas. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsang, seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Hewan tertentu memiliki alat indera khusus seperti gurat sisi pada ikan yang berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air.
Tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsang yang menghasilkan gerak pada tumbuhan. Rangsang tersebut dapat berasal dari sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Ciri yang ketujuh yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan itu disebut dengan adaptasi. Contohnya yaitu tumbuhan yang hidup di tempat kering atau sedikit mengandung air memiliki daun yang sempit dan tebal. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat yang basah atau banyak mengandung air memiliki daun yang lebar dan tipis. Pada hewan contohnya yaitu burung elang mempunyai kuku yang tajam untuk menerkam mangsa. Bunglon mengubah warna tubuhnya, ikan paus muncul ke permukaan secara periodik. Pada manusia contohnya yaitu manusia mampu menambah jumlah sel darah merah bila berada di pegunungan. Yang lainnya yaitu saat cuaca panas tubuhmu akan sering berkeringat, sedangkan saat cuaca dingin kamu akan lebih sering ke kamar mandi untuk kencing. Ciri yang kedelapan yaitu mengeluarkan zat sisa. Zat sisa merupakan zat yang tidak terserap atau tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat sisa ini harus dikeluarkan dari tubuh karena jika tertimbun dapat meracuni tubuh. Berdasarkan proses kegiatan tubuh dan hasilnya, pengeluaran zat sisa dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu ekskresi, merupakan pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang biasanya berupa cairan dari dalam tubuh. Contohnya kelenjar keringat di bawah kulit akan mengeluarkan keringat, ginjal mengeluarkan urin. Yang kedua yaitu pernapasan, merupakan pengeluaran zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida dari proses pernapasan melalui hidung. Yang ketiga yaitu defekasi, merupakan pengeluaran zat sisa pencernaan makanan yang berupa tinja atau feses melalui anus. Sementara itu, tumbuhan mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa uap air dan karbon dioksida melalui stomata dan lentisel. Uap air dikeluarkan melalui penguapan, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan melalui pernapasan. Pada saat udara dingin, uap air akan dikeluarkan dalam bentuk tetes-tetes air melalui ujung daun atau tepi daun yang dikenal dengan istilah gutasi. Ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu memiliki bahan genetik. Bahan genetik pada makhluk hidup dapat berupa DNA atau RNA. DNA atau deoksiribonukleik asid dan RNA atau ribonukleik asid terdapat pada kromosom. Kromosom terdapat di dalam inti sel. Bahan genetik berperan dalam sintesis protein dan menentukan sifat-sifat genetik setiap individu. Nah, itu dia penjelasan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Gampang kan? Jadi cukup sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Selamat beraktivitas, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.